Pada video ini, kita akan melakukan backtest 100 kali strategi scalping gold M1 Super Profit. Di mana dalam backtesting 100 kali yang kami lakukan, bahwa strategi trading ini memiliki konsistensi dan profit yang cukup stabil. Halo semuanya, selamat datang di channel Trader Misterius. Jika Anda masih bermasalah dengan spread yang sebesar gajah, maka video ini bukan ditujukan untuk Anda. Karena tantangan paling utama jika trading dengan menggunakan time frame yang sangat kecil, itu adalah spread broker yang Anda gunakan masing-masing. Seperti judul pada video ini, bahwa kita akan melakukan backtest 100 kali teknik scalping gold M1 atau scalping gold 1 menit. Dan indikator yang akan kita gunakan kali ini adalah murni indikator yang dapat Anda gunakan di aplikasi MetaTrader, baik itu aplikasi MT4 dan MT5. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas strategi trading scalping ini. Backtest ini akan saya lakukan di aplikasi TradingView. Dan ini saya lakukan agar hasil backtest dapat lebih objektif bila digunakan dengan fitur playback. Namun indikator yang saya gunakan adalah indikator yang sama seperti yang ada pada aplikasi MT4 dan MT5. Buka aplikasi TradingView Anda dan masuk ke kolom pengaturan time frame. Atur time frame menjadi M1 ataupun 1 menit. Kemudian, masuk ke kolom search indikator. Pada kolom search indikator, ketikkan moving average dan pilih saja moving average exponential default dari TradingView. Kemudian kita masuk ke pengaturan EMA. Pada kolom input, atur length EMA menjadi 200. Setelah itu masuk ke kolom style dan atur warna serta ketebalan garis sesuai dengan selera Anda. Kemudian klik OK. Garis moving average ini nantinya akan kita gunakan sebagai pemandu tren bagi kita. Ketika candlestick berada di atas garis EMA, maka itu tandanya tren sedang bullish. Sedangkan jika candlestick berada di bawah garis EMA, maka itu tandanya tren sedang bearish. Setelah itu kita masuk kembali ke kolom search indikator dan ketikkan Bollinger Band. Dan pilih Bollinger Band default dari TradingView sebanyak 2 kali. Kemudian, masuk ke pengaturan indikator Bollinger Bands. Pada kolom Bollinger Band yang pertama, atur lengthnya menjadi 25, kemudian kita masuk ke kolom style. Pada kolom style Bollinger Band, hilangkan tanda pada tab basis. Kemudian ganti warna dan ketebalan garis pada upper dan lower sesuai dengan selera Anda. Lalu klik OK. Kemudian masuk kembali ke pengaturan indikator Bollinger Bands yang kedua. Pada kolom input Bollinger Band, ganti kembali length dari Bollinger Band menjadi 25. Kemudian ganti juga standard deviation menjadi 3. Lalu kita masuk ke kolom input. Pada kolom input, hilangkan tanda pada basis dan ganti warna garis upper dan lower sesuai dengan selera Anda. Lalu klik OK. Namun, karena pada aplikasi MT4 dan MT5, garis basis Bollinger tidak bisa dihilangkan, maka biarkan saja sesuai dengan pengaturan yang ada. Nantinya indikator Bollinger Band akan kita gunakan sebagai pemandu area entry dan titik stop loss kita di market. Jika candlestick harga memasuki 2 garis upper Bollinger Band, maka itu tandanya kita akan melakukan entry sell. Sedangkan jika candlestick memasuki 2 garis lower Bollinger Band, maka itu tandanya kita akan melakukan entry buy. Dan garis upper Bollinger Band yang kedua ini akan kita gunakan sebagai titik stop loss kita jika melakukan entry sell. Sedangkan garis lower Bollinger Band yang kedua akan kita gunakan sebagai titik stop loss jika kita melakukan entry buy. Perlu Anda perhatikan bahwa patokan tren kita adalah candlestick. Jadi, ketika candlestick breakout body atau berada di atas garis EMA, maka itu tandanya tren bullish, sekalipun garis lower Bollinger Band masih di bawah EMA. Dan hal yang sama berlaku jika pada tren bearish. Sekarang kita akan memasukkan indikator terakhir. Masuk kembali ke kolom search indikator dan ketikkan stochastic oscillator. Dan pilih stochastic oscillator default dari TradingView. Setelah itu masuk ke pengaturan stochastic oscillator. Pada kolom input stochastic, ganti angka persen kaleng menjadi 10. Kemudian pada persen K smoothing, ganti angkanya menjadi 3. Dan pada persen D smoothing, ganti juga angkanya menjadi 3. Setelah itu klik OK. Dan sekarang indikator Anda sudah dapat digunakan.
Indikator stokastik osilator ini akan kita gunakan sebagai trigger entry kita di market. Namun, perlu Anda ingat bahwa kita hanya akan melakukan entry ketika garis sinyal berpotongan pada area overbought atau oversold saja. Jika garis persen K memotong garis persen D ke arah atas, maka itu tandanya kita akan melakukan entry buy. Sedangkan jika garis persen K memotong garis persen D ke arah bawah, maka itu tandanya kita akan melakukan entry sell. Sekarang kita akan membahas cara melakukan entry buy dan entry sell dengan menggunakan strategi scalping ini. Cara melakukan entry buy. Jika candlestick harga berada di atas garis EMA, maka fokus Anda hanya akan mencari titik entry buy. Tunggu hingga candlestick memasuki area lower band dari Bollinger Band. Setelah itu, pastikan bahwa stokastik osilator persen K telah memotong garis persen D ke arah atas dan garis sinyal mengarah ke arah atas. Namun, pastikan bahwa sebelumnya garis sinyal stokastik berada atau sedang berada pada area oversold ataupun jenuh jual. Langkah terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bullish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka Anda dapat melakukan entry buy setelah candlestick bullish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada garis lower band yang kedua. Kemudian, gunakan target TP dengan RR 1/1,5. Cara melakukan entry sell. Jika candlestick harga berada di bawah garis EMA, maka fokus Anda hanya akan mencari titik entry sell. Tunggu hingga candlestick memasuki area upper band dari Bollinger Band. Setelah itu, pastikan bahwa stokastik osilator persen K telah memotong garis persen D ke arah bawah dan garis sinyal mengarah ke arah bawah. Namun, pastikan bahwa sebelumnya garis sinyal stokastik berada atau sedang berada pada area overbought ataupun jenuh beli. Langkah terakhir, pastikan bahwa candlestick yang terbentuk adalah candlestick bearish. Jika semua syarat sudah terpenuhi, maka Anda dapat melakukan entry sell setelah candlestick bearish selesai ditutup. Tempatkan stop loss pada garis upper band yang kedua. Kemudian, gunakan target TP dengan RR 1/1,5. Inilah gambaran mengenai kondisi backtest kita kali ini. Disclaimer. Sekarang mari kita lakukan backtesting pada strategi trading ini. Dan kami sudah melakukan backtest pada strategi trading scalping ini, dan inilah data yang kami dapatkan. Yang pertama, backtest ini dimulai dari 7 Agustus 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023. Yang kedua, risk and reward ratio yang kami gunakan pada backtest ini adalah 1/1,5. Yang ketiga, dari backtest 100 kali yang kami lakukan, bahwa indikator memiliki 10 kemenangan beruntun dan 4 kekalahan beruntun. Yang keempat, dengan percobaan sebanyak 100 kali, gabungan indikator ini memiliki total kemenangan sebanyak 64 kali dan total kekalahan sebanyak 36 kali. Maka dapat kita hitung bahwa strategi trading kita kali ini memiliki win rate 64%. Yang kelima, indikator ini berhasil mendapatkan profit sebesar 526 pips selama masa backtest. Yang keenam, profit terbesar dalam satu kali trading adalah 39 pips dan loss terbesar dalam satu kali trading adalah minus 29 pips. Dan kami juga sudah mengumpulkan data apabila kita menggunakan RR 1/1 atau 1/2 dengan menggunakan strategi trading ini. Dan inilah data yang kami dapatkan. Yang pertama, dengan posisi yang sama seperti RR 1/1,5, maka ada peningkatan win ratio dan Anda akan mendapatkan win rate sekitar 70% jika Anda menggunakan RR 1/1. Sedangkan jika Anda menggunakan RR 1/2, maka Anda hanya akan mendapatkan win rate sekitar 55%. Yang kedua, jika Anda menggunakan RR 1/1,
maka total profit selama masa backtest adalah 349 pips. Sedangkan jika Anda menggunakan RR 1:2, maka profit selama masa backtest adalah sekitar 522 pips. Yang ketiga, di sini terlihat bahwa profit terbesar selama backtest 100 kali pada pair gold ini adalah dengan menggunakan RR 1:1,5. Yang keempat, strategi trading ini sendiri memiliki 10 kemenangan beruntun dan 4 kekalahan beruntun jika menggunakan RR 1:1. Sementara jika menggunakan RR 1:1,5, maka akan ada 6 kemenangan beruntun dan 4 kekalahan beruntun. Sedangkan jika Anda menggunakan RR 1:2, maka akan ada 6 kemenangan beruntun dan 4 kekalahan beruntun. Sekarang mari kita lihat data jika kita coba memaksimalkan strategi trading ini dengan menggunakan teknik trailing stop loss. Di mana ketika TP1 dengan RR 1:1 sudah tercapai, maka segera pindahkan SL ke entry break even point, sembari kita menunggu apakah harga akan bergerak hingga menyentuh TP2 dengan RR 1:1,5 dan TP3 dengan RR 1:2. Untuk lebih jelasnya mengenai cara entry ini, Anda dapat melihat videonya di sudut kanan atas. Dan setelah dimaksimalkan dengan menggunakan strategi trailing stop loss, maka kita akan mendapatkan data sebagai berikut. Yang pertama, jika kita menggunakan teknik trailing stop loss, maka ada 53 posisi yang bergerak hingga menyentuh TP2 dan ada 49 posisi yang bergerak hingga menyentuh TP3. Yang kedua, sementara untuk jumlah profit yang didapatkan jika memadukan strategi trading ini dengan teknik trailing stop loss, maka ada 793 pips profit yang didapatkan selama masa backtest, yang terdiri dari 349 pips pada TP1, 231 pips pada TP2, dan 213 pips pada TP3. Yang ketiga, durasi total trading kita kali ini adalah kurang dari 1 bulan, atau lebih kurang 10 hari tepatnya. Yang keempat, jika kita melihat grafik grow akun kita, maka strategi trading ini cukup stabil dan cukup baik untuk digunakan. Yang kelima, jika Anda trading menggunakan lot 0,01 pada strategi trading scalping ini, maka profit yang didapatkan adalah 79,3 USD, sedangkan jika menggunakan lot 0,1, maka akan mendapatkan sekitar 793 USD, dan apabila Anda menggunakan 1 lot per trade, maka profit selama masa backtest adalah 7.930 USD. Yang keenam, dan seperti yang dapat Anda lihat, maka jika Anda menggunakan modal trading 1000 USD, maka akun Anda akan grow sekitar 79% jika menggunakan lot 0,1 dan 397% jika menggunakan lot 0,5. Sedangkan jika menggunakan 1 lot, maka total grow akun selama masa backtest adalah 793%. Demikian video kita kali ini. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita semuanya. Klik like dan subscribe apabila Anda suka dengan video ini. Salam, trader misterius.